Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Sebelum kita mulai pelajaran, kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas 2 bab ya. Yang pertama tentang teks berita, yang kedua tentang teks iklan, slogan, dan poster. Dan kemarin juga sudah ulangan harian. Nah, sekarang ada materi tambahan, yaitu tentang pemakaian huruf kapital sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat PUEBI. Berikut ini pedoman penulisan huruf kapital. Jumlahnya ada 13 tempat, jadi ada 13 macam cara penulisan huruf kapital. Yang pertama yaitu huruf pertama awal kalimat. Contohnya, apa maksudnya? Kita harus bekerja keras. Jadi pada kalimat apa maksudnya, huruf A, huruf pertama awal kalimat menggunakan huruf kapital. Yang kedua, kita harus bekerja keras. Huruf K pada awal kalimat menggunakan huruf kapital. Pedoman yang kedua yaitu huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya, Amir Hamzah. Huruf A pada nama Amir menggunakan huruf kapital. Begitu pula Hamzah hanya menggunakan huruf kapital. Termasuk julukan. Contohnya Dewa Pedang. Dewa Pedang merupakan julukan seseorang. Huruf D menggunakan huruf kapital. Huruf P juga menggunakan huruf kapital. Pedoman penulisan huruf kapital yang ketiga yaitu pada awal kalimat petikan langsung. Ciri-ciri petikan langsung yaitu ada tanda petik 2. Contoh pada kalimat adik bertanya, tanda petik, kapan kita pulang, tanda tanya, tanda petik lagi. Jadi pada kalimat itu huruf K pada kata kapan menggunakan huruf kapital. Contoh yang lain yaitu pada kalimat besok pagi, kata dia, mereka akan berangkat. Di situ juga termasuk kalimat petikan langsung. Huruf B pada kata besok menggunakan huruf kapital karena merupakan awal kalimat petikan langsung. Sedangkan huruf M pada kata mereka tidak perlu menggunakan huruf kapital karena masih merupakan lanjutan dari kalimat langsung tersebut. Pedoman penulisan yang keempat yaitu pada huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk juga sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Islam, huruf I pada kata Islam menggunakan huruf kapital. Hindu, huruf H menggunakan huruf kapital. Kata Allah, A-nya menggunakan huruf kapital. Contoh dalam nama kitab suci yaitu Al-Quran, A-nya menggunakan huruf kapital. Pedoman penulisan yang kelima ada 2 macam, jadi dibagi 2 untuk nomor 5. Yang pertama 5A, yaitu pada huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang tersebut. Contoh, Haji Agus Salim. Haji merupakan nama gelar kehormatan, hanya menggunakan huruf kapital. Agung Permana Magister Humaniora. Magister Humaniora merupakan nama gelar atau nama gelar akademik, jadi menggunakan huruf kapital juga pada huruf awalnya. Selanjutnya 5B, yaitu terletak pada huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Ingat, dipakai untuk menyapa seseorang. Contohnya, selamat datang Sultan. Huruf S pada kata Sultan menggunakan huruf kapital. Contoh dalam kalimat lain yaitu terima kasih dokter. Huruf D pada kata dokter menggunakan huruf kapital karena termasuk nama profesi, yaitu profesi sebagai dokter. Selanjutnya pedoman yang keenam yaitu huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat
yang diikuti dengan nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contoh, Wakil Presiden Adam Malik. Nah, Wakil Presiden huruf W-nya menggunakan huruf kapital, huruf P-nya juga menggunakan huruf kapital. Pedoman yang ketujuh yaitu pada huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Perlu diingat, jika sebagai bentuk dasar kata turunan tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Contoh, bangsa Indonesia. Huruf B pada kata bangsa tidak perlu menggunakan huruf kapital. Sedangkan kata Indonesia, huruf I-nya menggunakan huruf kapital. Contoh lain yaitu pada kata ke-Inggris-Inggrisan dan ke-Jawa-Jawaan. Mengapa kata tersebut tidak menggunakan huruf kapital? Hal tersebut dikarenakan kata Inggris dan Jawa pada contoh tersebut merupakan bentuk dasar dari kata turunan, sehingga tidak perlu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, pedoman yang ke-8 dibagi dua juga, ada 8A dan 8B. 8A yaitu huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya tahun Hijriyah. Huruf H pada Hijriyah menggunakan huruf kapital. Sedangkan huruf T pada kata tahun tidak harus menggunakan huruf kapital, kecuali jika berada di awal kalimat. Contoh lain yaitu bulan Agustus. Huruf B pada kata bulan tidak perlu menggunakan huruf kapital, sedangkan huruf A pada kata Agustus harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya adalah 8B, yaitu pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia Kedua. Jadi huruf pertama tiap-tiap unsurnya harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yang nomor 9 yaitu huruf pertama nama geografi. Contohnya Jakarta. Huruf J pada kata Jakarta menggunakan huruf kapital. Selanjutnya Danau Toba. Huruf D pada kata danau menggunakan huruf kapital. Begitu pula huruf T pada kata Toba juga menggunakan huruf kapital karena menunjukkan nama geografi. Ada beberapa catatan di bawah. Yang pertama, huruf pertama nama geografis yang bukan nama diri tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Contoh, berlayar ke teluk, berenang di danau. Yang kedua, huruf pertama nama diri geografis yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh nama jenis yaitu jeruk, Bali, kacang, Bogor. Jadi kata Bali dan Bogor tidak perlu menggunakan huruf kapital. Pedoman penulisan nomor 10. Huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, untuk. Nah, itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Contoh, Republik Indonesia. Huruf R pada kata Republik menggunakan huruf kapital. Dan huruf I pada kata Indonesia menggunakan huruf kapital karena termasuk nama negara. Pedoman yang nomor 11 yaitu huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar harus menggunakan huruf kapital, kecuali kata tugas. Contohnya, saya telah membaca buku dari, D-nya huruf kapital, AV, A-nya huruf kapital, Maria, M-nya huruf kapital, K-nya huruf biasa tidak perlu huruf kapital, jalan, J-nya huruf kapital, L pada kata lain menggunakan huruf kapital, K menggunakan huruf biasa, Roma huruf R-nya menggunakan huruf kapital. Itu adalah judul sebuah buku. Selanjutnya, pedoman nomor 12 yaitu huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya S.Hum, kepanjangan dari Sarjana Humaniora. Jadi S-nya menggunakan huruf kapital, huruf H-nya juga menggunakan huruf kapital. Pedoman yang nomor 13 yaitu huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan.
seperti bapak, ibu, kakak, dan lain-lain, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contoh, silakan duduk, Dik, kata orang itu. Kata dik dalam kalimat tersebut menggunakan huruf kapital karena merupakan kata petunjuk hubungan kekerabatan dan digunakan dalam sapaan. Ada catatan lagi di bawah. Yang pertama, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan, sehingga tidak perlu menggunakan huruf kapital. Catatan yang kedua, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, adik-adikku sekalian, itulah 13 penulisan huruf kapital. Di situ banyak sekali contohnya, kalian bisa baca lagi, bisa kalian play dari awal lagi. Kalau kalian belum paham, bisa ditanyakan lewat link atau ketika kita tatap muka ya. Baiklah, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.